Halo, selamat datang di channel Kisi Terang. Kisi Terang yakin kamu semua pernah mengalami atau menyaksikan lingkungan yang toksik, baik di tempat kerja, sekolah, keluarga, ataupun media sosial. Lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang penuh dengan perilaku negatif, seperti bullying, gosip, manipulasi, atau kekerasan. Lingkungan yang toksik bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik, serta mengurangi produktivitas dan kreativitas kamu. Oleh karena itu, penting bagimu untuk tahu cara menyikapi lingkungan yang toksik dengan bijak dan efektif. Dalam video ini, Kisi Terang akan memberikan beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi lingkungan yang toksik. Tips ini akan membantu kamu untuk melindungi diri dari pengaruh negatif, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bahagia, dan positif. Sebelum ke pembahasan lingkungan, kita bahas dulu tetangga yang toksik. Kisi Terang yakin kamu semua pernah mengalami masalah dengan tetangga kamu, baik itu karena mereka bising, suka menggosip, atau bahkan mengganggu privasi kamu. Tetangga yang toksik bisa membuat hidup kamu menjadi stres dan tidak nyaman. Lalu bagaimana cara menyikapi tetangga yang toksik? Apakah kamu harus berkonfrontasi dengan mereka, menghindari mereka, atau mencari bantuan dari pihak lain? Di video ini, Kisi Terang akan memberikan beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk mengatasi masalah dengan tetangga yang toksik. Jadi jangan kemana-mana dan simak video ini sampai habis. Tips yang pertama adalah menetapkan batas. Kamu harus tegas dan jelas tentang apa yang kamu inginkan dan tidak inginkan dari tetangga kamu. Misal, kamu bisa bilang bahwa kamu tidak suka jika mereka memasuki halaman kamu tanpa izin, atau jika mereka memutar musik terlalu keras di malam hari. Kamu bisa menyampaikan hal ini secara langsung atau melalui perantara yang bisa dipercaya. Jika kamu menetapkan batasan dengan baik, kamu bisa melindungi diri kamu dari gangguan yang tidak kamu inginkan. Tips kedua adalah mengabaikan provokasi. Ada kalanya tetangga yang toksik sengaja mencari masalah dengan kamu, misalnya dengan menghina kamu, menyebarkan rumor tentang kamu, atau menuduh kamu melakukan hal yang tidak kamu lakukan. Jika kamu merespon provokasi mereka, kamu hanya akan memberi mereka kepuasan dan memperburuk situasi. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengabaikan provokasi mereka dan tidak terpancing emosi. Kamu bisa mengalihkan perhatian kamu ke hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat, seperti menjalankan hobi, berkumpul dengan keluarga, atau teman-teman kamu. Tips ketiga adalah mencari solusi damai. Jika masalah dengan tetangga kamu sudah terlalu serius dan mengganggu kesejahteraan kamu, kamu bisa mencoba mencari solusi damai dengan mereka. Kamu bisa mengajak mereka untuk berbicara secara baik-baik dan mencari titik temu. Kamu bisa menjelaskan sudut pandang kamu dan mendengarkan sudut pandang mereka, dan mencari cara untuk menghormati perbedaan. Kamu juga bisa meminta maaf jika kamu telah melakukan kesalahan, atau memaafkan mereka jika mereka telah menyakiti kamu. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan dengan tetangga kamu. Tips keempat adalah mendapatkan dukungan. Jika kamu merasa tidak mampu mengatasi masalah dengan tetangga kamu sendiri, kamu bisa mencari dukungan dari orang-orang yang bisa membantu kamu. Kamu bisa berbagi cerita dengan keluarga, teman, atau orang yang kamu percayai, dan meminta saran atau pendapat mereka. Kamu juga bisa menghubungi pihak berwenang terdekat, seperti RT atau RW. Jika tetangga kamu melanggar hukum atau hak kamu bisa melangkah ke jalur yang lebih serius, seperti polisi atau pengacara. Dengan mendapatkan bantuan atau dukungan, kamu bisa merasa lebih tenang dan kuat. Nah, itu adalah ruang lingkup yang terdekat dulu ya, tetangga. Lalu selanjutnya kita akan bahas ruang lingkup yang lebih luas, yaitu lingkungan. Ini yang toksiknya bukan hanya tetangga, tetapi semua lingkungan. Ini lebih parah ya. Yuk kita bahas. Tips yang pertama adalah menetapkan batasan. Kamu harus tahu apa yang bisa kamu toleransi dan apa yang tidak. Jangan biarkan orang-orang yang toksik mengganggu atau menghina kamu tanpa konsekuensi.
Beritahu mereka dengan tegas bahwa kamu tidak suka perilaku mereka dan minta mereka untuk berhenti. Jika mereka tidak menghormati batasan kamu, kamu bisa mengambil langkah lebih lanjut, seperti menghindari kontak dengan mereka, melaporkan kepada atasan atau otoritas yang berwenang, atau bahkan memutuskan hubungan dengan mereka. Tips yang kedua adalah mengelola emosi kamu. Lingkungan yang toksik bisa membuat kamu merasa marah, sedih, takut, bahkan stres. Emosi-emosi ini bisa mengganggu kinerja dan keseimbangan kamu. Oleh karena itu, kamu harus belajar cara mengelola emosi kamu dengan baik. Kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa menenangkan dan menyenangkan, seperti meditasi, olahraga, menjalankan hobi, atau bersosialisasi dengan orang-orang yang positif. Kamu juga bisa mencari dukungan dari orang-orang yang kamu percaya, seperti teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Jangan menahan atau menyangkal emosi kamu, tapi ekspresikan dengan cara sehat dan konstruktif. Tips ketiga adalah memperkuat diri kamu. Lingkungan yang toksik bisa merusak harga diri dan kepercayaan diri kamu. Kamu mungkin merasa tidak berharga, tidak berdaya, atau tidak berbakat. Untuk mengatasi hal ini, kamu harus memperkuat diri kamu dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kamu. Kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kamu, seperti belajar, berlatih, atau mencoba hal-hal baru. Kamu juga bisa melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan diri kamu, seperti memberikan pujian, bersyukur, atau merayakan pencapaian kamu. Tips keempat adalah mengubah perspektif kamu. Lingkungan yang toksik bisa membuat kamu melihat segala sesuatu dengan cara yang negatif dan pesimis. Kamu mungkin merasa bahwa tidak ada harapan, tidak ada solusi, atau tidak ada jalan keluar. Untuk mengatasi hal ini, kamu harus mengubah perspektif kamu dengan cara melihat segala sesuatu dengan cara yang positif dan juga optimis. Kamu bisa mencari sisi baik, pelajaran, atau kesempatan dari setiap situasi yang kamu hadapi. Kamu juga bisa mengubah cara kamu berpikir, berbicara, dan bertindak dengan cara yang lebih afirmatif, konstruktif, dan juga proaktif. Tips kelima adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik. Lingkungan yang toksik bisa menular dan bahkan menyebar ke lingkungan lain. Kamu mungkin merasa bahwa kamu tidak bisa mengubah lingkungan yang toksik, tapi kamu bisa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, seperti bersikap ramah, sopan, jujur, dan kooperatif. Kamu juga bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu dan mendukung orang-orang di sekitar kamu, seperti memberi bantuan, memberi saran, dan memberi motivasi. Dengan begitu, kamu bisa menjadi contoh, inspirasi, atau agen perubahan bagi lingkungan kamu yang toksik itu. Tapi tips kelima ini memang tips yang paling berat dan penuh perjuangan. Dan kamu adalah orang yang sangat-sangat hebat jika bisa melakukan hal ini. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk menyikapi lingkungan yang toksik. Kisi Terang berharap tips ini bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk menghadapi lingkungan yang toksik dengan lebih baik. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kisi Terang. Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau bahkan pengalaman tentang topik ini di kehidupan kamu, silahkan kita berbagi, tulis di kolom komentar, dan Kisi Terang akan senang membaca dan menjawabnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.